Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersama-sama merenungkan, mendalami tema kita tentang solidaritas lintas batas. Tadi kita sudah coba buka di dalam pembukaan ibadah ini dengan satu pemahaman solidaritas dibutuhkan nih, kira-kira begitu ya. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, yang beragam itu. Saya mau coba ajak kita sejak awal sebetulnya memahami bahwa tema kita ini sekarang bukan hanya sekedar persoalan sosial. Solidaritas, toleransi gitu ya, biasanya kan adalah masalah yang sosial begitu, domainnya, cara bicaranya. Tapi barangkali kita juga harus sadar bahwa solidaritas itu juga adalah masalah iman. Nah, saya mau coba pinggirkan dulu sebentar urusan solidaritasnya ini supaya jelas kita harus masuk dulu dengan persoalan iman supaya nyambung jadinya. Benar enggak solidaritas itu juga adalah urusan iman kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara, kitab Roma itu adalah salah satu kitab atau surat dari Paulus yang dipakai oleh orang Kristen, oleh tradisi gereja sangat kuat, khususnya untuk orang Protestan, untuk mengatakan atau menjunjung doktrin yang luar biasa itu. Hanya karena iman, sola fide. Saudara-saudara, kalau kita baca Roma 5 ayat 1 saja, saudara sudah bisa nangkep tuh apa yang saya maksudkan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita dibenarkan bersama dengan Allah karena iman. Jadi saudara-saudara, Roma 5 ini dipakai selalu untuk menunjukkan bahwa kita tidak perlu terlalu repot-repot mencari kesana kemari keselamatan. Karena percayalah pada Kristus. Mari kita bayangkan, saya tidak senang menggunakan slide untuk khotbah, tapi mungkin selalu perlu alat peraga. Jadi kalau saudara melihat tangan saya, kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, maka kita tidak perlu bekerja sendiri. Karena menurut Paulus, percayalah pada Kristus. Kalau kita percaya pada Kristus dan hanya karena percaya pada Kristus, kita mendapatkan keselamatan. Ada amin, saudara-saudara? Pasti dijawab amin, masa ada yang enggak ya? Kita udah ke gereja. Amin lah itu. Karena itulah pilarnya kekristenan, begitu loh. Karena kita percaya pada Kristus, kita mendapatkan keselamatan. Kalau ingin mendapatkan keselamatan, kita harus percaya pada Kristus. Bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan kita, kira-kira kayak begitu. Saudara-saudara, tentu kita mengamini itu. Tapi sekarang mari kita coba lihat agak kritis ya. Di dalam perjalanannya, kemudian hal ini bukanlah menjadi dua sisi yang berjalan beriringan dengan kuat. Percaya dan selamat. Selamat tapi percaya. Di dalam perjalanannya orang Kristen lalu ada dalam euforia. Euforia itu apa ya? Rasa gembira dan senang yang akhirnya jadi kadang-kadang berlebihan. Senangnya di mana? Senang karena kita selamat. Senang karena kita dipilih Tuhan. Senang karena kita mendapatkan sorga. Senang karena kita tidak usah susah-susah. Senang karena kita memang adalah orang yang beruntung. Dan banyak sekali doktrin dan khotbah gereja menekankan soal itu. Kita ini orang yang beruntung. Kita itu tidak usah susah-susah seperti orang di sebelah sana. Kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan Tuhan secara cuma-cuma. Kita selamat. Dan saudara-saudara, keselamatan itu menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan, sangat dijadikan identitas dan dibicarakan kemana-mana. Sekali lagi saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi yang jadi bermasalah adalah ketika dua sisi ini lalu hanya jadi bicara tentang ini. Selamat. Seolah-olah lalu kita tidak perlu lagi memeriksa seberapa serius dan kuat kita percaya pada Yesus. Saya ingat seorang siswa katekisasi saya. Ya sedikit berkenalan lagi, tapi saya tahu beberapa saudara-saudara sudah tahu tadi sudah disebut. Sekarang saya dosen di Fakultas Teologi Duta Wacana secara penuh waktu sejak 2006. Sebelum 2006 saya pendeta jemaat.
seperti Bu Pelangi, di GKI Tasikmalaya di Jawa Barat. Saya ingat waktu itu pernah ada satu orang siswa katekisasi saya, seorang anak laki-laki yang sangat kritis. Dan dia mengatakan begini setelah pelajaran tentang Yesus, Pak, kalau kita percaya pada Yesus, kita selamat ya? Saya bilang, ya. Lalu saya punya pertanyaan, Pak. Bagaimana kalau saya percaya pada Yesus, saya selamat, tapi sekarang ada unsur ketiga. Saya berbuat jahat. Saya selamat tidak? Saudara-saudara mungkin ada yang punya pertanyaan yang sama. Saya percaya pada Yesus, saya selamat. Tapi bagaimana kalau orang yang percaya pada Yesus adalah orang yang jahat? Ngomong-ngomong saudara-saudara, bukankah peristiwa-peristiwa kriminal terakhir-terakhir ini dilakukan oleh orang-orang Kristen? Ya, saya nggak terlalu suka untuk selalu menunjukkan ini agamanya A, agamanya B. Saya hanya selalu merasa gelisah kalau kita orang Kristen dalam euforia kita, kalau ngedengar ada kriminal, kalau ngedengar ada berita perceraian, kalau ngedengar ada berita nggak baik, itu mah orang lain. Kita mah Kristen baik. Kan kita udah percaya Yesus, kita kan sudah selamat, otomatis baik. Saya ingin mencoba menunjukkan gak selalu gitulah gitu ya. Kalau kita jujur kan di dalam banyak kesempatan dan keadaan orang-orang Kristen juga bisa jadi orang yang sangat jahat. Bisa jadi adalah orang yang melakukan kriminal. Bagaimana menjadi orang yang lalu tidak adil, tidak jujur, korup dan sebagainya. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, ternyata peristiwa-peristiwa kemarin yang lagi rame ini, itu beberapa simpatisan GKI loh di Jakarta. Sampai saya lalu dengan sengaja saya goda pendetanya, ya kamu bikin apa tuh di gereja, kamu kasih tahu nggak tuh orang gitu ya, khotbahmu apa gitu ya. Saya tahu betul seorang pendeta berkhotbah di mimbar tidak berarti lalu anggota jemaatnya semua akan baik-baik saja gitu ya, bahkan pendetanya juga bisa tidak baik-baik. Jadi saya hanya menggoda, tapi bahkan itu orang nggak usah jauh-jauh ngomong orang di seberang sana gitu loh. Itu orang-orang dalam komunitas kita juga, orang GKI juga ada. Jadi saudara-saudara, pertanyaan itu selalu mengiang di kepala saya. Kalau saya percaya, saya selamat. Tapi apakah berarti saya boleh berbuat jahat? Apakah boleh kita tidak peduli? Saking bangganya orang Kristen bicara tentang, tadi mana yang selamat? Oh yang ini ya, percaya Yesus dan selamat. Saking kita ingin terus bicara tentang selamat. Dulu ya masih di jemaat lagi nih, balik. Kalau kebaktian penghiburan, atau kebaktian pemakaman, bukan penghiburan, yang di makam tuh, yang datang kan macem-macem tuh orang kalau di makam, selalu ada kalimat yang datang entah dari siapapun anggota gereja, bilang begini, Pak, mumpung kita ada di pemakaman, Bapak harus ngomong dengan berani bahwa kita ini orang Kristen yang mati itu tidak masuk neraka. Kita tidak usah doa susah-susah. Lihat tuh doa yang lain kan. Ya Tuhan, kiranya supaya orang ini dapat diterima di sisi Tuhan. Kita mah beda. Kita sudah punya kos-kosan di sana. Kita sudah punya kafling di sana. Kita itu selamat. Kita nggak sedih. Kita tuh suka cita kalau lagi ada dalam pemakaman. Bapak harus katakan itu. Karena ini kesempatan paling baik untuk ngomong. Kita mah beda. Kita sudah selamat. Kita sudah selamat. Lama-lama saya berpikir kalau saya khotbah di kebaktian pemakaman tuh saya jadi marketingnya gereja. Berusaha untuk meyakinkan orang bahwa di gereja beda. Saya sekali lagi saudara-saudara mengamini iman itu. Tapi saya ingin mencoba selalu mengatakan bahwa persoalan dari kehidupan kekristenan itu bukan cuma sekedar marketing bicara bahwa kita punya tempat di sorga. Punya tempat di sorga itu harus berjalan beriringan dengan percaya pada Kristus. Dan percaya pada Kristus itu beriringan di dalam kesungguhan kita untuk belajar. Jadi mestinya logikanya adalah percaya pada Kristus selamat, ya. Tetapi ketika kita tidak belajar kepada Kristus, kita hidup tidak punya perubahan, tidak punya kesungguhan untuk belajar lebih banyak di dalam kita mengenali Kristus. Rasanya kita tidak bisa sekedar berkoar tentang selamat. Karena percaya pada Kristus adalah soal kedalaman. Saya menggunakan satu contoh lagi untuk frame pembukaan ini. Contoh yang beberapa kali juga sudah saya tunjukkan. Jadi ada survei di Eropa.
semacam survei sosial begitu ya, tentang bagaimana orang hidup. Taruh dompet di tengah pasar. Disurvei di 2 negara. Satu negara yang sangat sekular, nggak percaya Tuhan, gereja udah sepi, orang-orang udah pada nggak datang ke masjid, orang-orang udah nggak pada serius dengan Tuhan. Orang yang sekular katakanlah ya, negara-negara yang selalu udah deh, udah nggak pada kayak orang di Indonesia nggak percaya Tuhan. Negara yang kedua adalah negara yang kayak Indonesia, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Banyak sekali orang yang beragama, banyak sekali orang yang jadi pejabat agama, negara yang sangat agamis. Taruh dompet di pasar. Kira-kira dompet itu yang isinya uang hilang apa enggak? Surveinya gitu, saudara-saudara. Di negara yang sekular tadi yang pada nggak percaya Tuhan itu, dompet itu selalu balik ke kantor polisi dan dalam beberapa waktu akan kembali pada yang punya. Bagaimana nasib dompet di negara yang sering ngomongin Tuhan? Dompetnya hilang, nggak pernah balik. Nah, tadi saya dengar pengumuman ada 10.000 ketemu di depan. Saya pikir bagus juga jadi survei, tapi kebalik. Kalau uang itu tidak ada yang ngaku, berarti saudara-saudara menyerahkannya pada Tuhan. Tapi kalau saudara ngaku, berarti saudara sangat butuh uang itu. Mari kita coba lihat bagaimana kira-kira sikapnya. Tapi saudara-saudara menarik sekali ya. Saya jadi pengen penasaran kalau kita kita taruh dompet itu di pasar Klaten gitu loh. Atau jangan di pasar Klaten, bagaimana kalau kita taruh dompet penuh uang di GKI Klaten? Di depan situ, lalu kita lihat. Hilang enggak gitu ya. Nah, saudara-saudara, tentu kita tidak bisa bikin generalisasi tentang hal ini, tetapi menarik untuk bisa mengatakan bahwa masalah terpenting dari percaya dan selamat itu juga harus ditambahkan satu hal lagi. Bagaimana kesungguhan kita untuk bisa menghargai keduanya. Percaya yang sungguh dan menghargai keselamatan. Dietrich Bonhoeffer udah lama ngomong itu. Seorang teolog dan pendeta di Eropa, di Jerman. Sejak waktu yang lalu mengingatkan kita bahwa orang Kristen seringkali meremehkan keselamatan. Karena tidak serius jadi murid Tuhan Yesus. Kira-kira gitu. Nah, saudara-saudara, mari sekarang kita masuk ke Roma pasal 5 untuk bisa melihat apa kira-kira yang Roma 5 ajarkan tentang percaya pada Yesus untuk bisa selamat. Saya tentu sadar bahwa Roma 5 ini sangat kaya, tapi mari kita coba fokus pada hal tertentu saja supaya tidak terlalu panjang. Kita melihat ayat 6 sampai dengan 8. Bisa juga nanti dilanjutkan sedikit ke ayat 9. Tapi ayat 6 sampai 8 ini memberikan sebuah informasi yang cukup serius. Saya tidak akan ulang baca, saudara boleh lihat lagi nanti di rumah atau sekarang ini sambil saya jelaskan. Ayat 6 sampai 8 mencoba memperlihatkan apa yang Paulus pikirkan tentang Kristus. Sederhananya begini, saudara-saudara. Bagi Paulus, Kristus itu adalah wujud kehadiran Allah kepada orang yang paling buruk. Kehadiran Allah untuk tetap mencintai orang yang berdosa. Makanya ada kalimat yang menarik ya. Kalau sekedar mau menyerahkan nyawa untuk orang-orang yang oke-oke saja mungkin tidak terlalu sulit. Tetapi menyerahkan nyawa kepada orang yang tidak baik kepadanya adalah hal yang tidak mudah. Sesuatu yang berbeda. Itu hanya bisa terjadi ketika sosok itu punya cinta yang luar biasa. Orang yang mau datang kepada orang yang jahat dan tetap berbuat baik, bahkan memberi nyawanya kepada orang yang tidak baik. Itu berarti karena dan hanya karena cinta yang luar biasa. Bahkan Paulus mempunyai kata yang lain lagi di dalam surat Filipi. Allah bersedia mengosongkan dirinya, meninggalkan kealahannya, bersedia menjadi manusia yang sama, ada kesetaraan yang sama dengan manusia yang berdosa, bersedia hidup bersama-sama dengan orang-orang yang cenderung dan suka melawannya. Itu tidak bisa terjadi ketika tidak ada cinta
yang sangat luar biasa mengikat hubungan Allah dengan manusia. Saudara-saudara, kalau di Fakultas Teologi kami biasa mendiskusikan hal ini dengan sebutan teologi inkarnasi. Kehadiran Yesus adalah inkarnasi cinta Allah. Allah mencintai manusia, menjadikan manusia sebagai sahabat. Tadi saudara baca dan dengar ya di berita anugerah Yohanes tadi. Tidak ada cinta kasih yang lebih besar dari menyerahkan nyawa kepada sahabatnya. Dan siapa sahabat menurut Yesus? Kita. Kamu, kita adalah sahabat-sahabat. Saudara-saudara, mungkin kita bisa dapat konfirmasi lebih tegas lagi dari ayat hafalan sejuta umat. Saudara tahu ayat hafalan sejuta umat? Apa coba? Oh, ada yang kedengeran. Yohanes 3 ayat 16, saya tahu betul itu, entah kenapa semua orang pada hafal ya. Kalau ditanya Yohanes 5 ayat 17, mana ada yang tahu. Tapi kalau Yohanes 3 ayat 16 pasti tahu apa bunyinya? Tuh langsung bunyi kan. Saya udah tes dari kemarin Sabtu, pasti benar langsung bunyi. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih ini saya suka ganti dengan kata yang sama, bukan beda loh ya. Suka saudara-saudara beda-bedakan, menurut saya sama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga sama. Cinta, ini lebih populer ya, kata yang lebih populer. Karena begitu besar cinta Allah, kasih Allah pada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Jadi saudara-saudara, persahabatan itu hanya datang karena cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak akan ada persahabatan. Dunia ini berdosa ya, tapi dunia yang berdosa ini tidak pernah dimusuhi oleh Allah. Dunia yang berdosa ini justru menjadi ruang kerja Allah. Beberapa minggu lalu saya bercerita di dalam kebaktian pengajaran tentang ruang kudus. Dan Tuhan bersedia melakukan co-working bersama manusia. Dunia ini menjadi co-working space, bekerja bersama-sama dengan manusia. Tentu Yesus tidak berdosa karena ia Allah, tetapi ia bersedia ada bersama-sama manusia. Persahabatan itu hadir karena cinta. Dan saudara-saudara, rasanya itu sesuatu yang sangat mendasar. Kalau saudara-saudara merasa itu klise, loh itu iman. Kalau saudara-saudara bilang saya selamat, saudara harus percaya Yesus. Dan kalau saudara percaya Yesus, saudara tidak pernah boleh meremehkan jalan cinta. Kita biasa dengan istilah jalan salib. Tapi jalan salib adalah jalan cinta kasih. Ia mau menderita karena dia cinta manusia. Karena kita mencintai, maka akan hadirlah persahabatan. Akan hadirlah solidaritas. Nah, sekarang saya masuk ke temanya. Saya pakai kalimat sederhana aja, agak provokatif. Saudara-saudara, tidak akan pernah ada solidaritas. Mau diomongin kayak apapun ketika orang sebetulnya tidak mencintai yang dituju. Betul nggak saudara-saudara? Dipikir-pikir deh kayak gitu. Saya suka pakai contoh ya. Kalau orang gereja bikin acara bakti sosial. Biasanya kalau bakti sosial, saya tahu betul GKI Klaten tidak persis seperti yang saya ceritakan. Saya hanya mau bercerita stereotyping sebenarnya, tapi menarik aja. Kalau gereja atau komunitas agama bikin acara bakti sosial, biasanya sangat tergantung dari momentum atau acara tertentu, event tertentu. Natalan, Paskah, yuk datang ke panti asuhan, kasih mie instan, kasih baju, kasih ini, kasih itu. Terus Natal berikutnya panitia ganti, lalu panitia mengingatkan, waktu tahun lalu datangnya ke panti asuhan A, bosenlah ke panti asuhan A saja, yuk kita ganti ke panti asuhan B, kita bikin acara di panti asuhan B. Nanti tahun depannya lagi, masa sih kasih kerja baktinya ke panti asuhan terus, yuk ganti ke acara yang lain terus, begitu-begitu. Semua orang yang kerja di LSM dan kerja di bidang-bidang sosial pasti setuju apa yang saya katakan, karena saya tahu betul itu di lapangan. Coba ngobrol sama para pengurus. Para pengurus panti asuhan, lembaga-lembaga sosial seperti itu seringkali bukan tidak berterima kasih pada orang yang datang dan pergi dalam acara-acara besar. Tapi yang mereka butuhkan adalah orang yang terus datang secara kontinu, menjadi donatur yang tetap, menjadi pendukung yang jelas, yang bisa dihitung, yang bisa diprediksi, sehingga mereka bertahan dalam pelayanan sosial yang tidak mudah. Dan gereja seringkali tidak hadir dengan cara seperti itu.
gereja datang berdasarkan tren. Gereja datang berdasarkan aktivisme. Gereja datang asal karena kegiatan. Jadi sebetulnya yang dipedulikan di panti asuhan itu panti asuhannya atau kitanya? Ini nakal aja lah saudara-saudara. Yang lagi dipedulikan di dalam acara-acara sosial itu sebetulnya adalah kitanya atau mereka yang sedang dibantu. Saya tidak mau salah paham ya. Mereka yang dibantu tuh gak pernah berhenti berterima kasih. Terima kasih untuk tiap kali datang bantuan-bantuan. Kami berterima kasih. Tapi kita mau ngomong di level yang lebih dalam. Di level dimana kita bukan bicara tentang diri kita. Tantangannya adalah kita bicara tentang apakah kita mencintai yang kita datangi. Jadi saya tahu bakti sosial yang dilakukan oleh komunitas-komunitas. Kalau pergi ke sana jangan cuma tangan kosong dong gitu ya. Kadang-kadang ini Indonesia banget kan, datang lalu kasih buat tangan. Supaya kita gak dianggap sombong, supaya kita dianggap gak fleksi gitu ya. Kita gak dianggap pamer-pamer, berikanlah. Oke, tetapi kita membiarkan sebetulnya keasikan tuh di diri kita. Apa ada solidaritas di sana? Pasti ada. Tapi apakah solidaritas yang tulus? Solidaritas yang dalam, solidaritas yang mengakar, solidaritas yang berangkat dari kesadaran bahwa saya ingin meniru Kristus. Dan saya mau menghadirkan itu secara konsisten. Makanya cerita waktu tahun 97, saudara-saudara, waktu krisis sosial ekonomi yang luar biasa, itu di Jakarta di mana-mana gereja bikin acara dengan spanduk besar yang dipasang, tulisannya menarik menurut saya untuk bikin evaluasi, bukan untuk menjelekkan ya, tapi untuk evaluasi. Spanduknya tulisannya begini, makan siang dari Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang gak bisa makan, banyak orang kehilangan pekerjaan, lalu gereja melakukan aksi sosial memberi makan siang gratis. Hanya makan siang, gak tahu kenapa gak ada makan malam. Ya, makan siang dari Tuhan. Karena ini gereja, labelnya sebetulnya menggetarkan kan ya. Makan siang dari Tuhan. Lalu jalan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Setelah minggu keberapa Tuhan berhenti kasih makan siang. Entah alasan budget, entah alasan trennya berganti, entah apapun alasannya. Tapi nampaknya Tuhan sudah tidak lagi punya keinginan untuk kasih makan siang. Spanduk-spanduk hilang, tidak ada lagi makan siang dari Tuhan. Saya berasa bahwa ini berat di nama ya, berat di spanduk. Kalau bikin spanduk agak hati-hati lah gitu ya. Kayaknya aneh banget gitu ya. Tuhan itu kan penuh dengan cinta, dan cinta Tuhan itu harusnya tidak pernah berhenti. Tapi kenapa kita datang dan pergi begitu loh? Cinta Tuhan seperti sesuatu yang tidak konsisten. Ya karena kita memang sedang bicara bukan benar-benar kadangkala ya. Tidak benar-benar dengan kesungguhan dalam kita menghayati kehadiran cinta Allah itu. Nah saudara-saudara, dalam pengertian inilah sekarang kita bisa mulai bergerak untuk memahami ayat 1 sampai 4, ayat 9 sampai dengan 11. Orang yang mau dan menyadari tentang keselamatannya adalah orang yang harus terus-menerus percaya kepada Kristus. Dan percaya kepada Kristus di dalam ketekunannya dia harus terus-menerus memperjuangkan cinta. Memperjuangkan persahabatan dan solidaritas. Tidak akan pernah ada solidaritas yang tulus kalau kita sebenarnya tidak peduli pada cinta kepada orang lain. Nggak ada orang Kristen yang akan peduli pada orang Islam kalau kita selalu mengingat masa dan pengalaman yang buruk dengan orang Islam dan kita tidak mencintai orang Islam. Saya hanya bisa akan hidup dengan bersahabat dengan tetangga-tetangga saya yang beda agama. Meskipun saya tahu saya pernah mengalami kerusuhan atas nama agama di Tasikmalaya. Tahun 96 saya ada di dalam gedung gereja yang terbakar dan saya gak bisa keluar. Saya mendengar orang berteriak tentang kalimat-kalimat dan nama Tuhan atas nama agama tertentu. Saya mengalami kepahitan dengan orang yang berbeda. Hanya karena saya punya dan harus memperjuangkan cinta yang membuat saya akan melihat tetangga saya yang Islam atau tetangga saya yang berbeda agama tetap sebagai manusia dan orang yang bisa saya hormati dan saya sayangi. Tidak akan ada kepala desa seperti yang tadi kita lihat, itu anggota jemaat ya saya rasa ya. Tidak akan ada kepala desa yang akan berjuang mengatur anggaran yang tidak
cukup kadangkala dari pemerintah untuk mengusahakan program-program baik yang tulus bagi orang-orang yang memerlukan. Kalau ia tidak mencintai, mungkin akan selalu ada program, tapi datang dan pergi. Tidak dengan cinta, tidak ada solidaritas. Kalau kita ngomong agak waduh susah lah ya, itu kan gede-gede sosial. Saya tarik yuk kita ngomong yang sederhana saja, keluarga. Keluarga itu kan butuh solidaritas kan. Suami istri lebih dari 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tadi saya cerita saya 26 tahun menikah. Enggak ada apa-apanya dibandingin saudara-saudara. Begitu salaman di pintu gereja semua bilang, saya sudah 17 tahun Pak, lebih dulu dari Bapak. Datang lagi, saya sudah 50 tahun Pak menikah. Ya, semuanya ingin menunjukkan bahwa lebih tinggi dari saya. Betul saudara-saudara ya. Tapi mungkin beberapa dari saudara-saudara lagi pacaran, lagi mencoba menjajaki, ada bagian. Bukankah hidup bersama dalam keluarga itu membutuhkan solidaritas? Membutuhkan persahabatan sejati. Apa yang bisa membuat kita bertahan puluhan tahun dengan baik? Kecuali kita diem-dieman. Udah kayak saudara, udah kayak tetangga kalau kata istri saya. Bisa aja orang satu rumah udah kayak tetangga, gak ngomongan. Bisa juga ya, nanti saya punya cerita sedikit soal itu. Apa yang bisa membuat kita bertahan, bersahabat, toleran, solider dengan anak yang tidak selalu mudah, dengan pasangan yang tidak selalu gampang? Hanya kalau kita tahu bahwa solidaritas itu bukan sekedar buat baik. Solidaritas itu hanya bisa terjadi karena ada cinta. Tanpa cinta tidak ada solidaritas. Yesus menghadirkan solidaritas karena Yesus mencintai manusia. Saudara-saudara, saya mau menutup renungan ini dengan cerita yang saya ceritakan sejak kemarin. Jadi supaya adil saya cerita saja. Lebih tepat saya persiapannya itu. Saya tidak punya cerita lain, jadi saya pasti cerita itu. Nah, saya ini cerita tentang saya dan istri saya. Istri saya namanya Krista Hulu, pendeta. Dia pendeta dari Banuhan Yaakirsu Protestan Sinode Gereja Nias. Kami punya sifat yang sangat berbeda. Saya orangnya easy going, istri saya perfeksionis. Saya orang yang selalu gampangan, dia sangat teratur. Dan kadangkala itu bukanlah sesuatu yang mudah. Bayangkan 26 tahun, saya kalau taruh baju di mana aja oke. Buat dia baju harus diatur. Taruh piring, buat saya asal ditaruh di tempatnya aja udah luar biasa. Buat istri saya harus diatur, kecil, kecil, gede, 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 gede. Kalau saya gede, kecil, 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 gede, kecil, gede. Wah, itu bisa jadi bahan ribut. Itu cerita kecil aja saudara-saudara. Boleh dua-duanya pendeta, tapi kan kami gak ada lingkaran di atas kepala ya saudara-saudara. Masih jejak ke tanah, ribut, berkelahi, macam-macam lah persoalan. Nah, ceritanya gini saudara-saudara. Setelah 26 tahun menikah, daripada banyak ngomong nanti ribut, mendingan diem-diem aja lah ya. Jangan terlalu banyak yang diomongin, nanti ribut. Saudara, saya nggak tahu apakah itu adalah hal yang baik atau tidak. Saya rasa bukan contoh yang baik. Nah, satu kali anak saya, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Jadi kalau kami mau nengok harus pilih ke kiri atau ke kanan dari Jogja. Kalau ke kiri nggak bisa ke kanan, kalau ke kanan nggak bisa ke kiri. Akhirnya kami pilih berapa kali gantian-gantian. Saya datang satu kali ke Surabaya. Dari Surabaya pulang, naik mobil, masuk tol. Nah ini nih, karena sudah mulai 26 tahun, sudah mulai tidak banyak yang diceritakan. Kalau cerita-cerita sedikit suka konslet, mendingan agak diem-diem saja. Jadi kadang-kadang tanpa sadar masuk tol, saya nyetir, gitu. Istri saya sibuk sama HP. Kadang-kadang udah gak sadar 20 kilo itu tuh. 30 kilo nggak ngomong. Diam aja. Habis kalau ngomong suka ribut. Jadi udahlah, tenang-tenang saja gitu ya. Barusan lagi happy sama anak, jangan sampai ribut di mobil nih, jadi gak enak nih. Masih panjang perjalanan. Tiba-tiba istri saya ngomong. Nama saya Handi, panggilan dia memanggil kami saling memanggil nama ya, dia manggil Han. Dan kami gua lu, jadi dia gini. Tiba-tiba dia ngomong, Han, gua ada di mana? Benar-benar pertanyaan aneh untuk orang yang lagi diam-diaman ya saudara. Han, gua ada di mana? Dan saya lihat dia dengan wajah yang aneh dan bilang, apa sih, cari ribut ya? Belum apa-apa udah, ini mau ribut nih. Gua ada di mana? Terus saya bilang, macam-macam aja. Terus sudah, saya diam lagi, nyetir ngeng. Berapa lama terus dia ngomong lagi, Han, gua di mana? Jengkel saya. Nah, jengkel kan? Macam-macam aja sih nanya aneh-aneh. Ya di situ, dari tadi lu di situ kok nanya-nanya di situ. Terus dia jawab, oh, gua pikir gua di hatimu. Iya. Rupanya yang ditontonin dari tadi itu lapor Pak, saudara-saudara ya. Jadi dia dapat bahan gombal-gombalan gitu loh dari lapor Pak. Lalu dia ceritakan.
Tapi saudara-saudara, lalu itulah yang membuat kami jadi tidak diam-diaman lagi. Lalu kami ngobrol, tahu-tahu udah di Jogja. Namanya dua-duanya pendeta, apa-apa jadi bahan renungan. Jadi kalau Bu Pelangi mah mungkin gak renungan ya sama Pak Purnawan. Ini kami jadi bahan renungan, lumayan buat khotbah nih. Tapi kami serius loh ngobrol. Saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang bukan sekedar gombal? Pertanyaan serius untuk saya adalah, apakah saya memang masih memberi ruang cinta yang sama dengan pasangan saya seperti 26 tahun yang lalu, ditambah pacaran 6 tahun berarti 32 tahun yang lalu, ketika pertama kali kami ketemu di Duta Wacana dan ada semacam getaran yang menyenangkan dan tekad untuk yuk kita bareng jalan. Apakah saya masih punya ruang itu, atau sebetulnya saya tidak lagi menyediakan ruang cinta itu? Sehingga lalu hidup kita menjadi kering, perlahan-lahan jadi tetangga. Perlahan-lahan jadi orang yang asing di rumah sendiri. Bukan cuma suami istri, orang tua dan anak. Berapa banyak anak yang tidak sama dengan pikiran orang tua. Dan berapa banyak orang tua yang tetap punya ruang cinta yang tulus buat anaknya. Sehingga sebegitu apapun bedanya dia dengan si anak, maka dia tetap ada dalam solidaritas yang tak pernah berhenti. Ada berapa banyak anak yang ada di dalam kebencian pada orang tua. Berapa banyak saya bercakap dengan mahasiswa-mahasiswa yang bercerita bahwa orang tuanya lebih mirip musuh. Lebih mirip orang yang jahat ketimbang orang tuanya sendiri. Dan bercerita dengan menangis. Ketika ruang cinta itu tertutup. Orang tua menutup ruang cinta. Anak menutup ruang cinta. Jangankan solidaritas. Jalan bareng. Bicara pun sudah tidak punya ruang. Tidak punya kesempatan. Belum lagi kalau kita mau bicara gereja melayani masyarakat. Beda agama, penyandang disabilitas, berbeda orientasi seksual. Beragam-ragam tantangan. Apakah cinta kita pada begitu banyak tantangan masih punya ruang di dalam diri kita? Dan saya tidak akan berhenti untuk membagikan gombalan dan kekonyolan istri saya. Tapi menjadi sesuatu yang menggetarkan. Masihkah saya punya ruang cinta itu? Kemarin sore sebelum saya berangkat ke Klaten, istri saya teriak dari kamar karena dia lagi kerja. Han, gua ada di mana? Lalu saya jawab, di kamar. Payah, katanya mau di hatimu. Lupa jawab itu. Iya, di hatiku. Saudara-saudara, semoga kita tidak lupa memberi ruang cinta sehingga persahabatan dan solidaritas itu jadi masuk akal.